Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah tsumma ba'du. Alhamdulillah alamin. Hari ini kita ketemu lagi. Kita akan membahas tentang masalah hak milik dan kepemilikan. Sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu fikih muamalah, bagaimana penjelasan yang ada dalam fikih muamalah, dan kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang teori pertama yang berkaitan dengan masalah hak milik dan kepemilikan dalam konsep fikih muamalah. Teman-teman, yang membedakan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis dengan ekonomi sosialis itu adanya hak milik dan kepemilikan. Kalau kita merujuk kepada konsep ekonomi kapitalis, di mana kapitalis itu adalah berasal dari kalimat kapital, yaitu modal utama dimiliki oleh seseorang dan dia berhak untuk mengeksploitasi segala apa yang diinginkan sesuai dengan harapan para pemilik modal tersebut, sehingga mereka tidak melihat kepada halal dan haram apa yang dimilikinya, dan mereka lebih condong karena keinginan orang-orang yang merasa bahwa keinginan itu harus didapatkan, maka kerakusanlah yang biasanya nampak dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah ekonomi sosialis. Ini merupakan jawaban tantangan terhadap orang-orang kapitalis tersebut gitu. Di mana pemikiran ekonomi sosialis ini yang dibawa oleh Karl Marx, dia beranggapan bahwa kesejahteraan itu tidak bisa dimiliki oleh seseorang atau individu. Semua warga masyarakat, semua warga mereka yang tinggal di suatu tempat atau di suatu negara berhak untuk mendapatkan kekayaan. Maka ekonomi sosialis ini kemudian menjadi sebuah renungan bagi sebagian untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Namun ternyata di dalam ekonomi sosialis juga tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Nah, kemudian muncul pemikiran ekonomi yang ketiga, yaitu ekonomi Islam. Di dalam ekonomi Islam itu, kalau kita berbicara kepada hak milik dan kepemilikan, Islam memandang ada yang disebut dengan kepemilikan individu, ada yang disebut dengan kepemilikan pribadi atau kepemilikan bersama, ada juga kepemilikan umum. Berbicara kepada hak milik dengan hak kepemilikan, kita perlu mempertegas terlebih dahulu tentang definisi hak. Hak secara bahasa yaitu berasal dari kalimat al-haq, di mana banyak ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang konsep hak tersebut. Kalau kita mengaji misalkan Quran surat Yasin ayat 7 yang kita sering membacanya khususnya ketika malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Di situ tertulis kalimat hak. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Di situ kalimat hak itu bermakna haqqal qawlu, yaitu kepastian suatu ucapan. Jadi hak di situ bermakna kepastian atau sesuatu yang tidak diragukan lagi, kepastian itu pasti akan datang. Yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah tentang masalah kewajiban dari definisi hak tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban. Di situ terus haqqan 'alal muttaqin, hak di situ bermakna kewajiban. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang masalah hak itu, ada suatu riwayat bahwa suatu ketika Nabi mengatakan kepada sahabatnya tentang hak dan kewajiban seorang manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di situ diceritakan bahwa ketika seorang manusia melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah, melakukan sholat, melakukan ibadah dan sebagainya, maka hak bagi Allah memberikan kepada mereka surga baginya. Ya, Rasulullah menyebutkan kalimat hak bagi seorang manusia ketika dia melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tuntunan dan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Definisi hak menurut Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab dijelaskan bahwa hak bermakna ketetapan atau kewajiban yakin yang pasti dan benar. Ya. Sementara dalam kitab Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa al-haq bermakna sesuatu yang benar dan tetap. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa makna hak itu berasal dari suatu ketetapan atau kewajiban yang dimana kepastian itu tidak diragukan lagi di dalamnya. Maka oleh karenanya teman-teman ketika kita berbicara kepada hak bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berpijak kakinya di muka bumi ini dilahirkan oleh seorang ibu, maka dia memiliki hak yang sama sebagai manusia. Yang hak tersebut dimiliki secara utuh, yang tidak bisa orang lain menentukan hak tersebut. Ya, hak hidup, hak bernapas, hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan kebahagiaan dan sebagainya. Itu adalah hak naluri manusia yang dia bisa mendapatkannya sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ya. Maka di dalam konsep Islam, hak ini adalah sesuatu yang naluri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya bahwa Quran surat Al-Isra, ya, kalau kita menghafalkannya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada Bani Adam, manusia. Tanpa terkecuali semua manusia mendapatkan hak. Apa itu? Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah telah memberikan kemampuan kepada manusia itu dapat mengeksploitasi apa yang ada di muka bumi, baik di daratan maupun yang ada di lautan. Baik yang ada di daratan maupun di lautan. Fil barri wal bahr. Ya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami memberikannya manusia untuk dapat mengeksploitasi semua apa yang ada di daratan dan semua yang ada di lautan. Itu adalah merupakan hak Bani Adam, hak seorang manusia. Maka konsep hak ini adalah merupakan konsep yang Allah SWT berikan kepada manusia tanpa terkecuali, ya. Baik dia muslim maupun non muslim, selama dia adalah manusia yang dilahirkan ke dunia ini, maka dia memiliki hak yang sama pada dasarnya. Namun ada sedikit perbedaan, ya. Namun ada sedikit perbedaan yang Allah SWT berikan kepada seorang muslim, hak-hak tertentu yang harus dijaga olehnya. Makanya ada istilah 5 kebutuhan pokok seorang muslim wajib menjaga hak tersebut, ya. Yang disebut dengan ad-daruriyah al-khamsah, 5 hal yang sangat penting, yang sangat urgen, manusia tidak bisa menghilangkan itu. Pertama adalah dia harus menjaga agamanya, hifzuddin. Yang kedua, dia harus menjaga hartanya, hifzumal. Yang ketiga, dia harus menjaga keturunannya, hifzun nasl. Yang keempat, dia harus menjaga nafs jiwanya, ya. Ada 5 hak seorang manusia yang di dalam Islam ini adalah merupakan kebutuhan pokok hak tersebut yang tidak boleh orang lain mengganggunya. Teman-teman, ketika kita berbicara kepada hak milik dan kepemilikan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep tersebut. Namun sebelum kita membahas tentang hak kepemilikan, mungkin akan kita diskusikan tentang mana hak tersebut. Jika ada yang ingin ditanyakan, mangga. Jika ada yang ingin diskusikan, mangga. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.